Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Dika Prasetyo dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Manajemen Koleksi dengan dosen pengampu Ibu Gustina Erlianti. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah tentang seleksi bahan pustaka. Berikut adalah penjelasan materinya. Sebelum membahas lebih lanjut tentang seleksi bahan pustaka, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan seleksi bahan pustaka. Seleksi bahan pustaka adalah mengidentifikasi bahan pustaka yang akan kita tambahkan atau kita jadikan koleksi di suatu perpustakaan. Siapa sajakah yang bisa melakukan seleksi bahan pustaka tersebut? Jadi setelah saya menyimpulkan materinya bahwa pihak yang dapat melakukan seleksi bahan pustaka terbagi ke dalam 3. Yang pertama adalah pustakawan. Pustakawan di sini dalam arti luas bisa dilakukan di berbagai jenis perpustakaan. Namun, pustakawan lebih diharapkan untuk melakukan seleksi bahan pustaka di perpustakaan umum. Yang kedua adalah guru atau dosen. Biasanya, untuk dua pihak ini bisa kita temukan di perpustakaan sekolah atau juga di perpustakaan perguruan tinggi. Pihak yang ketiga adalah komisi perpustakaan. Komisi perpustakaan bisa kita lihat di perpustakaan yang bersifat khusus, seperti contohnya peneliti ataupun juga orang-orang yang dibuat badan tertentu untuk menjadi penyeleksi bahan pustaka di suatu perpustakaan tersebut. Lalu apa saja syarat yang harus diperlukan dalam menjadi penyeleksi bahan pustaka di perpustakaan? Terdapat 4 syaratnya. Yang pertama adalah menguasai sarana bibliografi di perpustakaan. Maksudnya di sini adalah sebagai pustakawan atau pengelola perpustakaan, kita harus mengetahui tentang penulis, penerbit, katalog, ataupun juga hal-hal yang terkait dengan bibliografi koleksi di perpustakaan tersebut. Yang kedua adalah mengetahui latar belakang pemakai perpustakaan. Pengunjung perpustakaan bisa datang dari mana saja, baik anak-anak, orang remaja, orang tua, bahkan orang dewasa. Jadi, sebagai pengelola perpustakaan, kita harus bisa mendata hal-hal tersebut agar suatu perpustakaan dapat melakukan seleksi perpustakaan dengan benar. Yang ketiga adalah mengetahui kebutuhan koleksi pemustaka. Jadi, setiap pengunjung perpustakaan atau pengguna perpustakaan, mereka tentu memiliki bahan bacaan mereka sendiri yang dianggap sebagai bahan bacaan favorit mereka. Jadi, kita dapat melakukan survei atau analisis terhadap koleksi yang mereka sering baca di perpustakaan tersebut. Jadi, dengan kita mengetahui buku-buku yang sering dibaca oleh pengunjung perpustakaan, kita sebagai pihak perpustakaan dapat mengetahui koleksi yang tepat agar mutu kualitas perpustakaan kita dapat meningkat dengan baik. Yang terakhir adalah memiliki pengetahuan yang lebih terhadap koleksi perpustakaan. Jadi selain kita melakukan seleksi, kita juga harus mengetahui tentang kondisi fisik buku yang ada di perpustakaan, ketersediaannya, dan hal-hal lain yang dapat meningkatkan kualitas perpustakaan kita agar pengunjung tidak merasa kecewa untuk datang ke suatu perpustakaan tersebut. Materi selanjutnya adalah prinsip yang digunakan dalam seleksi bahan pustaka. Terdapat 4 prinsip yang dilakukan oleh perpustakaan dalam melakukan seleksi bahan pustaka. Yang pertama adalah memperoleh dan menyediakan bahan pustaka dalam menunjang kebutuhan pengguna perpustakaan. Jadi, setiap perpustakaan memang harus mencapai tujuan utamanya, yaitu dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi pemustaka. Yang kedua adalah seleksi bahan pustaka diharapkan dapat menunjang sistem yang ada di perpustakaan. Jadi, dengan adanya seleksi bahan pustaka, sistem-sistem di perpustakaan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan dari perpustakaan tersebut. Yang ketiga adalah memperoleh dan menyediakan bahan pustaka seperti hiburan dan juga rekreasi. Jadi, perpustakaan tersebut selain menyediakan sumber-sumber informasi yang berisi fakta dan juga menunjang kebutuhan informasi bagi masyarakat, tentunya harus diselingi dengan koleksi-koleksi yang bersifat hiburan dan juga rekreasi untuk menghibur para pengunjung perpustakaan. Prinsip yang terakhir adalah mengawetkan dan menyimpan bahan pustaka yang bersifat penting. Jadi itulah tujuan utama perpustakaan, yaitu selain memenuhi kebutuhan informasi, perpustakaan juga berfungsi untuk menyimpan arsip-arsip atau dokumen yang bersifat penting sehingga para pengunjung perpustakaan ataupun orang-orang lain dapat mengetahui hal-hal yang bersifat penting tersebut. Terdapat 4 kriteria yang dibutuhkan oleh perpustakaan dalam melakukan seleksi bahan pustaka. Yang pertama adalah tujuan, cakupan, dan juga kelompok pembaca. Yang kedua adalah penerbit, jumlah buku yang diterbitkan, dan juga pengarang. Yang ketiga adalah kredibilitas pengarang, atau dalam arti lain kualitas pengarang tersebut sehingga buku-buku yang ada di dalam perpustakaan dapat memiliki kualitas yang baik. Yang keempat adalah bidang subjek yang dibahas.
Jadi setiap kita melakukan seleksi bahan perpustakaan, tentu kita harus mengetahui subjek-subjek apa yang sangat dibutuhkan oleh pemustaka, sehingga pengguna perpustakaan dapat memperoleh kebutuhan informasi dengan baik dan benar. Sebagai pihak perpustakaan, kita tentu memiliki pandangan-pandangan dalam melakukan seleksi bahan pustaka. Terdapat 3 pandangan yang dapat dilakukan oleh perpustakaan dalam melakukan seleksi bahan pustaka. Yang pertama adalah pandangan tradisional, yaitu mengutamakan nilai intrinsik pada bahan pustaka berupa fokus terhadap kualitas buku yang ada di dalam perpustakaan. Yang kedua adalah pandangan liberal. Pandangan liberal yaitu digunakan oleh perpustakaan dengan mengutamakan popularitas, yakni bahan pustaka yang sering dibaca dan paling banyak disukai oleh pengunjung perpustakaan. Yang ketiga adalah pandangan pluralistik, di mana perpustakaan mencari keseimbangan antara kualitas dan popularitas dari bahan pustaka yang mereka miliki ataupun yang ingin mereka jadikan koleksi, sehingga antara kualitas dengan popularitas dapat menjadi hal yang seimbang dalam koleksi di sebuah perpustakaan. Lalu kita masuk ke dalam materi yang utama adalah tahapan atau langkah dalam proses seleksi bahan pustaka di perpustakaan. Yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan koleksi dalam hal subjek dan jenis materi yang lebih spesifik. Jadi, perpustakaan dapat memberikan seperti survei atau analisis data terhadap pengunjung perpustakaan, yakni tentang buku apa yang paling mereka senangi dan juga paling banyak dibaca di perpustakaan. Yang kedua adalah perpustakaan menentukan banyak dana atau anggaran yang tersedia untuk menambah koleksi dari usulan-usulan yang telah diberikan pengguna perpustakaan dalam melakukan seleksi bahan perpustakaan. Yang ketiga adalah perpustakaan dapat mengalokasikan sejumlah dana tertentu terhadap subjek atau materi yang dibutuhkan oleh pengguna perpustakaan. Jadi untuk efektivitas dan juga efisien, perpustakaan harus dapat menggunakan dana yang telah dianggarkan sebelumnya dalam memenuhi kebutuhan informasi bagi para pengguna perpustakaan, sehingga dana yang dikeluarkan juga tidak dapat menyebabkan kerugian terhadap perpustakaan tersebut. Yang keempat adalah melakukan identifikasi terhadap koleksi yang diusulkan untuk ditambahkan ke dalam koleksi perpustakaan. Jadi pada langkah awal tadi, ketika pengguna perpustakaan telah mensurvei koleksi yang akan ditambahkan di perpustakaan, dan juga langkah kedua yaitu perpustakaan menyusun anggarannya, maka langkah ini adalah bisa dibilang langkah yang vital, karena dengan perpustakaan melakukan identifikasi, tentu hal ini menjadi titik penting agar koleksi-koleksi yang ditambahkan ke dalam perpustakaan menjadi sumber informasi yang sangat berguna bagi pemustaka. Langkah yang terakhir adalah melakukan penambahan koleksi berdasarkan hasil final identifikasi seleksi bahan pustaka. Langkah ini adalah langkah terakhir di mana setelah usulan-usulan tersebut diidentifikasi dan disetujui oleh pengelola perpustakaan, maka seluruh hal yang di awal tadi akan dilaksanakan dan jadilah yang namanya pengembangan koleksi berdasarkan hasil seleksi bahan perpustakaan. Mensukseskan proses seleksi bahan pustaka di perpustakaan, tentunya perpustakaan harus memiliki alat bantu seleksi bahan pustaka. Lalu, apakah tujuan dengan adanya alat bantu ini? Terdapat 2 tujuan jika perpustakaan memiliki alat bantu seleksi bahan pustaka. Yang pertama adalah dapat memudahkan dalam pemilihan bahan pustaka. Jadi dengan adanya alat bantu, perpustakaan dapat lebih mudah dalam memilah koleksi mana yang dibutuhkan oleh perpustakaan dan koleksi mana yang tidak dibutuhkan oleh perpustakaan dalam memenuhi sumber kebutuhan informasi bagi para pemustaka. Yang kedua adalah sebagai alat verifikasi dan identifikasi, yakni perpustakaan dapat mengetahui acuan untuk mengetahui data bibliografi yang benar dan lengkap. Terdapat beberapa kategori yang dapat digunakan perpustakaan dalam melakukan seleksi bahan pustaka. Yang pertama adalah sumber informasi buku yang baru diterbitkan. Kedua, katalog atau brosur. Ketiga, bibliografi nasional. Keempat, pangkalan data online. Kelima, daftar rekomendasi buku yang terbaik. Keenam, bibliografi subjek. Ketujuh, daftar tambahan koleksi di perpustakaan. Dan yang terakhir adalah rekomendasi atau tinjauan dari para pustakawan atau juga peneliti terkait subjek-subjek yang ada di perpustakaan. Jadi, kesimpulan dapat kita ambil dari materi seleksi bahan pustaka ini adalah terciptanya mutu yang berkualitas dari koleksi di perpustakaan merupakan keberhasilan dari mewujudkan seleksi bahan pustaka dengan baik dan benar. Jika proses seleksi bahan pustaka tidak diperhatikan dengan baik, maka bisa jadi pengguna perpustakaan akan merasa kecewa karena suatu perpustakaan tidak dapat mengelola koleksinya dengan baik
serta tidak dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna perpustakaan. Jadi bisa dibilang bahwa seleksi perpustakaan ini merupakan langkah penting dalam hal pengembangan koleksi di perpustakaan. Baiklah, sekian video materi seleksi bahan pustaka yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya kepada ibu dan teman-teman semua yang telah menonton video saya ini. Mudah-mudahan dengan adanya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.